Yang pasti pertama mungkin bedanya adalah show directornya adalah drummer kami. Wah, Yang sekarang lagi hits banget. parah. Kata denger sih gitu. Jangan di festival orang mulu Mot, pakai baju Iya. gitu juga Iya, dong. bener ya. Jangan terusin band orang terus ya. Iya. Kadang-kadang udah Dulu sampai sempat kartu namanya, nggak manggung kartu gitu kan. namanya Eddie Kemot, sekarang Shogi Kemot. Oke, itu satu Ki Ya. yang membedakan. Ya mungkin yang pasti durasi manggung. Biasanya kalau Seringai show itu mungkin sekitar 10 sampai 12 lagu. Ya. Yang sekarang nih kita Dua kali kayaknya lipat. 2 kali lipatnya, jadi sampai 23 lagu. Wow. Gitu. Dengan konsep yang benar-benar fresh lah. Jadi visualnya diperbaharui semua, baru kemudian tata cahayanya juga bakal all out gitu ya nanti Ya. di situ. Terus kemudian ada aktiviti-aktiviti di luar stage yang nggak biasa pernah kita lakukan, melibatkan teman-teman Serigala Militia. Yes. Itu semuanya tuh ini adalah akan jadi yang pertama dan yang terbesar. Mungkin untuk show tunggal sebenarnya seringnya ini bukan yang pertama, tapi Ya. ini akan jadi yang terbesar itu yang pasti. Oke. Dengan judul Serigala Militia Selamanya, ada arti di balik kata selamanya yang akhirnya juga dipakai menjadi judul konsernya, Arya? Dua-duanya itu emang dari Judul lagu ya? Seringai kan. Ya. Ya sama selamanya. Ya. Ya ini lebih kayak melambangkan apa ya? Ya musik-musik seperti ini ya buat kami ini selamanya. Ya, ya, ya. Dan kita kumpulin semua teman-teman yang mendengarkan musik seperti ini di acara ini. Oke. Makanya kan bilangnya apakah ini show atau gathering atau ini ya akhirnya gabungan dari semuanya sih. Oke. Oh tadi Aryan mention Serigala Militia adalah sebuah lagu yang dirilis di tahun 2007 ya, waktu itu ya. Nah, kalau ngomongin soal Serigala Militia, apakah ada nilai historisnya atau emotional story yang mungkin kalian bisa share di sore hari ini? Apa jadi judul juga? Tidak. Oke, lanjut. Ya, tadi kan sebenarnya tadi itu ketika ditanya kan ada salah satu pertanyaan tadi sebelumnya soal gimana historinya pencetusan nama Serigala Militia. Nah itu kan sebenarnya Aryan yang bikin waktu itu ya, gimana tuh ceritanya? Ini tuh Ngomongin kantor doang. Bridging doang, bridging. Jadi buat yang belum Yoi. mendengar yang ini sebenarnya sudah sering kita obrolkan, tapi ya dulu waktu kita awal-awal ketika seringnya akhirnya mulai punya fanbase pendengar yang spesifik. Setiap kali lagu mereka sudah hafal dari EP pertama kami dan dari POV panggung, dari POV kami di atas itu mereka selalu menyanyi dan melolong-melolong. Gue pikir kalau misalnya kita sebut teman-teman pendengar kami adalah Chihuahua nggak keren? Ya kalah aja gitu. Paris Hilton cocok. Chihuahua Indonesia. Kurang. Menyalak gitu ya, bukan melolong. Jawaban lo ini juga sebenarnya udah ada di ini ya, di DVD Generasi Menolak Tua tahun 2009 kita pernah rilis ada DVD Oh, iya, dokumenter. Ya. Aryan kebetulan waktu itu ditanyain pertanyaan tersebut. Maksudnya Serigala Militia itu dapetnya dari mana, kapan, apa dari ide apa gitu kan. Nah, dia udah jelasin di situ. Kurang lebih sih sama kayak tadi penonton melolong-lolong. Terus dia tiba-tiba kepikiran sama serigala gitu. Jadi Itu ada. sebuah lagu mendedikasikan untuk pendengar kami. Jadi House of Stark tuh ngikutin Serigala sebenarnya. Siapa? House of Stark, Game of Thrones. Iya. Oh ada Jon Snow, ntar kita pasang habis ini kita akan nobar Game of Thrones season 1 sampai terakhir. Biar pada ngerti ya. Biar pada ngerti. Mantap ya. Nah, apa? His Army. His Army. His Army. Apa tuh ya? Nanti kita saja. Oh. Ketika kalian ngasih tahu tentang cerita di balik lagu Serigala Militia, reaksi pendengar atau fans waktu itu gimana? Semakin melolong. Semakin terwakili kan. Saya memang kayak part-partnya kalau kita bikin emang aja buat single, jadi memang single. Singelong atau Kita sebut single. Syarif silakan, sih kalau ngomong 10 kali. Nggak ada. Tapi apakah lo kan mewakili Serigala Militia, mewakili pendengar, mewakili fans, apakah tadi reaksi seperti itu yang pertama kali lo dengar ketika ada lagu Serigala Militia? Betul banget sih kalau menurut gue. Jadi kata benar-benar Kemot ya? benar kata Kemot. Selfie Kemot.
selebriti ternama. Menurut gue sih Serigala Militia benar-benar ini banget, kayak apa sih, bentuk dedikasi si bandnya sendiri buat fanbase-nya mereka. Jadi kayak ada satu lagu yang menggambarkan fanbase band itu sendiri. Itu sih menurut gua buat fanbase-nya sih pasti kebanggaan tersendiri, walaupun itu enggak apa ya bahasanya, enggak direncanakan atau dikasih tahu kita bakal buat band lagu buat kalian nih, tapi si fanbase-nya ngerasa itu mereka banget gitu. Jadi merasa diapresiasi aja gitu sih si fanbase-nya. Ya. Gitu. Lo kan pasti kan datang ke konsernya atau panggungnya sering kan pasti sering banget. Ya. Dan yang nanti di tanggal 3 November ini kan berbeda karena kan mereka melibatkan fans, melibatkan Serigala Militia. Melibatkan dia. Iya, makanya gimana rasanya lo menjadi bagian dari konser Serigala Militia selamanya? Gimana lu terangin aja sebagai investor utama lu? Gimana? Apa ya? Udah sering. Gue sih pernah, rasanya apa ya? Kayak lu fanbase, lu cuma kayak kasarnya penonton, tapi lu kerja sama band yang lu suka. Itu susah banget dijelasin pakai kata-kata sih kalau menurut gua. Itu pasti terbanggaan tersendiri buat anak-anak Serigala Militia yang lain juga. Gitu. Oke. Nanti lo akan menyumbang apa aja nih keterlibatannya? Ntar gue coba obrolin dulu ke anak-anak. Oh, baru direncanain ya? Iya, baru direncanain. Tergantung budget ya. Iya. Tergantung budget anak-anak, patungannya gimana. Nah, kalau gimana kerja sama pihak Antara Suara, sama Pak Begeng ini gimana nih, Bro? Kita udah ngobrol dari 3 bulan yang lalu, Mas. Iya sih, sekitar 3 bulan. Jadi kayak pertama kali di telepon, setelah di telepon beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian kita langsung ke kantornya. Oke, jadi Langsung cepat dong tuh ya? Langsung, Cepat. cepat. Pas di kantor gini, perwakilan SM siapa? Syarif ya kan? Terus gini, oh yaudah asik gue gitu. Iya. Pasti mungkin terus sama yang muncul ngomongin Serigala Militia ya. Terus akhirnya komunikasinya lancar dong 3 bulan terakhir. Jadi pas di ketemuan pertama sih kita awal-awal ngumpulin ini aja apa kayak teman-teman yang di Jabodetabek yang lama kita nggak kumpul. Terus mulai kita kasih tahu ke teman-teman per daerah di luar kota kalau kita bakal ada acara gitu. Dan semuanya juga sangat antusias berliputan, Betul banget. terlibat ya. Betul. Oke, nah berarti sekarang kita ngobrol sama Bapak Begeng dari Antara Suara. So tadi katanya ya akrabnya disapanya begitu Pak, nggak apa-apa ya. Jadi konsepnya kita udah singgung-singgung sedikit kalau ini konsepnya berbeda, melibatkan fans dan lain-lain. Tapi kalau dari pihak Antara Suara bisa ceritain lagi mungkin kepada teman-teman media konsep dari konser Serigala Militia selamanya ini nanti. Oke, kalau dari konsep yang pasti 100% itu Seringai. Yang kedua, konsep ini adalah kolaborasi. Ya. Dimana ini jarang terjadi sebuah band itu berkolaborasi dengan fanbase-nya. Fanbase-nya itu dilibatin semuanya, dari segala activity sampai keribetan di belakangnya itu lu ngumpulin temen-temen lu di luar kota segala macam, itu effort banget sebenarnya sih. Gitu. Jadi konsepnya intinya dari band sampai ke fanbase intinya adalah semua bersenang-senang. Mulai dari persiapan, Rip, berarti lu terlibatnya di bagian mananya aja? Untuk sejauh ini Belum ditambah job desk. sebelum tambah job desk Kayaknya ya, kurang nih kalau banyak nih, mesti terlalu santai nih gitu ya. kita sih sejauh ini masih ngumpulin apa info-info sejauh ini yang bakal berangkat itu dari teman-teman Jawa Barat sampai Sidoarjo. Tapi kita masih ngumpulin data-data teman yang berangkat dari luar pulau. Luar Pulau Jawa. Ya betul. Jadi kayak kita mau, maksudnya mereka datang ke sini kita bisa bantu apa dari segitu sih kita pengennya. Jadi mereka datang nggak cuma mau nonton Seringai aja. Gitu. Ya kita pikirkan itu buat mereka. Kan nanti Seringai manggung di daerah Kuningan. Mereka ini Ya. di Westin lo yang ngurusin juga berarti. Enggak juga. Masa enggak sih? Gue pikir iya. Oke. Kos-kosan aja. Oh gitu ya. Kita balik ke Seringai lagi. Tadi kan Ricky juga sempat mention kalau akan berbeda nih konsepnya Niki, manggungnya, lagu-lagunya segala macam. Lagu-lagu apa yang nanti kira-kira bakal dibawain yang jarang gitu? Mungkin biar teman-teman bisa kebayang. Yang paling jarang dibawain mungkin kita akan bawain lagu baru. Nggak pernah dibawain. Ya sebab nggak pernah. Itu kita bakal bawain, nggak tahu 1 atau 2 lagu yang kita bawain. Mudah-mudahan 2. Rencananya Mudah-mudahan 2. 2 ya.
Oke. Mudah-mudahan 2 dan Atau mau semuanya aja lagu baru. 2 jam ternyata cukup ya, hanya lagu baru ya 2 jam ya. Tapi melihat sejarahnya Seringai, mungkin aja kita bawain lagu baru yang nggak akan pernah kita rekam, bener nggak? Bener kan? Pernah. Kita pernah membawakan lagu-lagu baru di panggung-panggung kami sebelumnya. Ini kita bicara 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, kita pernah bawain, oke ini lagu baru. Panggung berikutnya, oke ini lagu baru. Udah berapa panggung, pas kita rekaman, lagu itu nggak kita rekam. Karena nggak tahu itu apa ya, kayak masih agak kurang serak. Karena kadang-kadang ternyata ketika direkam atau sudah direkam, kadang-kadang direkam dan kita rilis, tapi kadang-kadang juga proses kan itu ya. Iya. Ke tambah kesini prosesnya, dua lagu baru yang kita ya, Oke. bisa jadi satu lagu. Ya, ada Itu gitu. juga mungkin. Iya. Oke. Ada kejadian gitu. Ya. apalagi ya mungkin Lagu ini tidak sependek jalan pikiranku itu kalau nggak salah dari 8 lagu kami sambungkan. 8 lagu yang pendek banget, cuma 1 riff. Dirapel jadi cuma segitu. Apa lagi? Nanti mungkin kita akan ada kolaborasi, itu Oke. pasti. Kita berkolaborasi sama band Amerta, kita membawakan 1 lagu yang versinya berbeda dengan yang di album. Gitu. Jadi emang ini diaransemen ulang untuk membuat kolaborasi ini lebih unik lah. Ya. Jadi nggak yang pernah lo dengerin sebelumnya. Gitu. Terus kemudian apa lagi? Kayak rap gitu di bawah. Udah pasti lo dong yang kan. Sebagai juara 1 dulu. Masa teh saya rap enggak lah, ya saya rap lah. Iya. Kemudian ya yang pasti sih. Lighting kalau- tadi ya katanya akan berbeda lighting. Oh iya. 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 Itu Visual juga kita nyiapin baru semua, hampir semuanya baru ya. Hampir 99% mungkin Iya. baru. Ada Sama- apa yang lo bilang yang Jadi kita bakal utilize LED transparan. Jadi kita punya LED yang bisa di-combine sama lighting. Jadi biasanya kan kalau LED hanya nayangin konten gitu. Tapi kalau LED transparan kita bisa naruh lampu di belakang LED-nya sehingga gambar yang keluar bukan cuma hanya gambar tapi cahaya juga. Oh. Nah ketika dikawinkan sama kontennya itu bisa jadi satu sensasi visual yang menarik gitu. Nah ini yang pengen gue coba bawa ke Seringai. Gitu. Jadi kita sangat Apa? Nine Inch Nails lah. Oh lewat. Cornelius itu lewat. jadi akhir-akhir ini kan Kemot lagi sering banget jadi show director banyak Iya. konser. Betul. Nah kita beruntung banget nih teman-teman dari Antara Suara tuh mau memfasilitasi BM-nya Kemot. Oh. Iya. Iya, iya. Terima kasih Meetingnya ya juga cepat kawan-kawan. langsung. Begitu meeting maunya gini. Iya. Oke, udah jadi deck. Kirinya ternyata banyak ya. Iya, jadi memang spesial si konser ini spesialnya adalah memang si show-nya adalah drummer kami. Ya. Jadi kan, sementara drummer untuk Seringai nanti, Ternyata Kemot libur semua tim lagi ya. Gue bisa manggung pakai Holy Light. Jangan maruk Mot, jangan maruk, nggak boleh. Nggak boleh. 2 keran tuh Mot artinya kan Mot. Bisa, gue bisa. Bisa lah ya. Oke, tapi kalau misalnya balik lagi ke bagian lagi dari Antara Suara, kan secara konsep tadi kan udah unik gitu. Seringai pun dengan performance-nya juga akan berbeda, akan banyak yang baru. Nah, peran Antara Suara mungkin racikan untuk di konser nanti secara konsep atau mungkin secara bidang yang lain apa nih Pak Bege? Palingan kalau dari Antara Suara mencoba mengakomodir apa dari kebutuhan dari teman-teman Seringai. Ya tadi udah Kemot ya dengan Apalagi PBM-an ya. kebutuhan KBM-nya Bapak Sioni kita ini. Ya. Jadi secara gambaran itu yang dari Mas Kemot itu LED kita secara produksinya dan visualnya itu seperti apa, mudah-mudahan bisa kita realisasikan di panggung Seringai nanti. Tapi yang Oke. pasti sih Antara Suara yang gue langsung ngerasain adalah gimana gercepnya mereka mengkoordinir teman-teman Serigala Militia. Gitu. Maksudnya itu yang sangat kerasa perannya Antara Suara di sini gitu. Ya. Langsung nge-gather teman-teman, langsung koordinasi kayak kemarin kita manggung di Bandung, anak-anak Serigala Militia Bandung langsung, wah kan nanti jualan tiket yang di sini gini. Oh. Udah terupdate teknis segitunya, oh berarti kan berkomunikasi terus ya. Ya. Nanti yang rombongan ini berangkat jadi update gitu ke gua, jadi gua aja nggak tahu kapan dulu ngobrolnya. Oh, berarti setahun. Berarti kan adalah antara Suara sama teman Serigala Militia, dan menurut gua itu terfasilitasi banget. Jadi kalau dari Antara Suara emang mencoba gimana mengakomodir apa yang diinginkan di show-nya Seringai ini, Ya. semoga memang
terjadi itulah 100%-nya si Seringai dengan bekerjasama dengan kolaborasi bersama Serigala Media. Ya sama Oke. yang menariknya kan dikasih